Tidak satu dua orang yang merasa pesimis saat mendengarkan konten yang kami berikan, terutama konten terkait kekayaan. Ketahuilah, sebanyak apapun saya membagikan mindset kekayaan, cara menjadi kaya, dan apapun yang berkaitan dengan kekayaan di channel ini, sesering apapun Anda menontonnya, Anda tidak akan pernah kaya jika Anda tetap bermental pesimis. Saya bisa mengatakan ini karena saya sudah bertemu dengan banyak orang kaya, entah itu direktur perusahaan, manajer bank ternama, seorang founder studio hingga selebritis terkenal, dan masih banyak daftarnya. Orang-orang seperti mereka punya satu kesamaan yang tidak dimiliki orang yang belum mencapai posisi yang seperti mereka. Alasan mengapa mereka berada di posisi mereka yang sekarang adalah karena mereka punya satu sifat yang membawa mereka ke posisi tertinggi, baik dalam kehidupan, jabatan karir, serta kondisi keuangan dan spiritual. Apabila kita sanggup melihat lebih detail, mereka mempunyai perbedaan yang sederhana dari orang rata-rata. Pernahkah Anda berbelanja di suatu toko? Apakah Anda pernah merasakan perbedaan pelayanan antara karyawan dan pemilik toko? Karyawan toko melayani Anda dengan biasa saja. Jarang ada senyuman, jarang ada obrolan ringan, hampir tanpa sopan santun, dan melayani hanya karena mereka digaji. Apakah Anda merasa puas dengan pelayanan yang seperti itu? Saya tentu tidak. Sekarang bandingkan dengan seorang pemilik toko langsung yang melayani Anda. Mereka membukakan pintu begitu melihat Anda datang, mengucapkan selamat datang, selamat pagi atau selamat siang. Kemudian bertanya apakah ada yang bisa dibantu. Senyuman mereka tidak lepas dari Anda. Seringkali ada tawa-tawa ringan di antara Anda. Anda merasa begitu dihargai dan diperlakukan layaknya bos lebih dari bos itu sendiri. Apakah Anda senang? Tentu. Banyak karyawan yang berkata bahwa mereka akan melakukan hal yang sama andai saja mereka yang menjadi pemilik bisnis atau perusahaan. Dan inilah kesalahannya. Alasan mereka tetap berada pada posisi karyawan adalah karena mereka tidak berlaku hal yang sama layaknya mereka pemilik perusahaan. Untuk menjadi orang yang bisa menawarkan nilai tambah, Anda tidak harus menunggu jabatan tinggi jatuh kepada Anda lebih dulu. Tapi karena Anda menawarkan nilai tambahlah, jabatan tinggi jatuh kepada Anda. Kenaikan gaji Anda juga akan mengikuti. Oleh karena tanggung jawab Anda juga bertambah banyak. Dan itu semua tidak akan bisa terjadi jika Anda adalah sosok yang pesimis. Dalam serial kartun SpongeBob, Anda tentu tidak asing dengan tokoh bernama Squidward. Ini adalah wujud nyata dari seorang karyawan yang pesimis. Tentu membosankan jika Anda bekerja dengan orang seperti ini sepanjang waktu. Alasan lain untuk menjadi orang yang tidak pesimis adalah sebab kehidupan ini penuh dengan kemungkinan. Pada zaman dahulu, orang-orang tidak suka dengan ide pesawat terbang. Mereka tidak tertarik pada kegilaan. Mereka hanya mau hidup dengan apa adanya dan merasa cukup dengan itu. Tapi lihatlah kini. Kita semua bekerja keras agar dapat menikmati tiket penerbangan VIP untuk menyaksikan idola kita tampil atau berlibur ke Perancis. Optimis, mengubah cara pandang kita terhadap hidup, terutama hidup Anda secara keseluruhan. Pernahkah Anda membeli sebuah baju baru? Tentu Anda akan memperlakukan baju itu dengan sangat hati-hati, bukan? Anda tidak akan membawanya tidur, tidak akan meminjamkannya kepada orang lain. Berbeda dengan baju lama Anda, tentu tidak masalah jika itu sudah mulai longgar. Bahkan Anda suka memperlakukannya dengan kasar saat memakainya. Dengan memiliki sifat optimis, Anda tidak akan memperlakukan hidup Anda dengan sembarangan. Anda tidak akan meremehkan diri Anda sendiri. Anda juga tidak mudah jatuh ke dalam penyesalan dan berlarut-larut dalam kesedihan. Kondisi keuangan yang buruk hari ini bukan pertanda bagi Anda untuk mengakhiri hidup. Video motivasi yang beredar tidak bermaksud untuk menghinakan diri Anda, melainkan sebuah upaya mengajak untuk bangkit berdiri menuju masa depan yang lebih indah. Hanya karena kesuksesan itu sulit, bukan berarti Anda harus berhenti mempercayai kesuksesan. Hal-hal yang menyenangkan seperti kesuksesan, kekayaan, kesehatan, kebahagiaan, dan kemenangan itu lebih dekat dan tertarik kepada orang-orang yang optimis. Inilah 5 alasan mengapa Anda harus menjadi orang yang optimis. Nomor 1. Meningkatkan kesehatan mental dan fisik. Berpikir positif dapat membantu kita merasa lebih baik secara fisik dan mental. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang memiliki sikap optimis cenderung lebih sehat secara fisik, kurang rentan terhadap depresi dan kecemasan, serta lebih kuat dalam mengatasi stres. Nomor 2. Meningkatkan kreativitas dan inovasi. Orang yang memiliki sikap optimis lebih cenderung berpikir di luar kotak dan mencari solusi kreatif untuk sebuah masalah. Mereka juga lebih termotivasi untuk mencoba hal-hal baru dan mengambil risiko yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Nomor 3. Memotivasi kita untuk mencapai tujuan.
Ketika kita memiliki pandangan yang optimis tentang masa depan, kita cenderung lebih termotivasi untuk bekerja keras dan mencapai tujuan kita. Kami lebih percaya bahwa kita dapat mencapai apa yang ingin kita capai dan lebih bersemangat untuk mencapai tujuan itu. Nomor 4. Meningkatkan hubungan sosial. Orang yang memiliki sikap optimis cenderung lebih baik dalam membangun dan memelihara hubungan sosial yang sehat. Mereka lebih terbuka dan positif terhadap orang lain dan cenderung menarik orang-orang yang sama-sama optimis dan bersemangat. Nomor 5. Meningkatkan keberhasilan. Sikap optimis dapat membantu kita mencapai keberhasilan dalam hidup. Ketika kita percaya bahwa kita dapat mempercayai apa yang kita inginkan, kita lebih cenderung mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dan akhirnya, mencapai kesuksesan yang kita inginkan. Jadi setelah Anda menonton video ini, dan Anda tetap mau menjadi orang yang pesimis, itu terserah kepada Anda. Yang saya tahu, saya tidak pernah ketemu orang-orang hebat dengan membawa kekhawatiran, stres, atau kecemasan. Saya rasa, anime One Piece tidak akan pernah mencapai ribuan episode dan jutaan penonton jika karakter utamanya, Monkey D. Luffy, adalah seorang yang pesimis.